Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalha maba'ad. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penerapan akidah dalam kehidupan. Ketika kita sebut kalimat penerapan, maka itu adalah tindakan, praktek. Jadi praktek akidah. Berarti kalau praktek akidah, maka akidah itu adalah konsep ilmu, atau yang sering kita sebut bahwasanya akidah itu adalah cara berpikir dan cara merasa. Nah, cara berpikir dan cara merasa. Maka penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari ini penting sekali kita pahami betul. Karena hakikatnya semua tindakan kita itu harus dalam tanda kutip terakidahkan Islam. Jadi itu harus dibalut dengan akidah Islam. Nah, kalau kita merujuk pada teori tindakan akidah, itu tindakan itu ada dua. Bahkan ada yang mengatakan tiga gitu ya. Ada tindakan pikiran, ada tindakan perasaan, ada tindakan lisan, nah kemudian ada tindakan anggota tubuh lainnya. Tindakan lisan dan anggota tubuh lainnya itu sering disebut sebagai tindakan fisik. Nah, sementara kalau tindakan berpikir dan merasa itu adalah tindakan mental. Maka kita bisa bagi penerapan akidah itu menjadi dua, yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis. Yang bersifat teoritis adalah penerapan akidah dalam mempengaruhi tindakan syariah, tindakan fisik, tindakan lisan maupun tindakan anggota tubuh lainnya, bahkan akhlak. Ketika syariah ini dilakukan berulang kali, maka dia akan membuat kualitas pribadi, kualitas karakter, kepribadian karakter seseorang. Kalau orang biasa sholat, berarti dia biasa mengaitkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Setiap kali dia sholat, setiap kali ada masalah dia hajat pada Allah dengan sholat dan seterusnya, begitu ya. Maka itu akan menjadi satu kualitas seseorang. Jadi seseorang itu akan punya karakter, punya kepribadian, punya kebiasaan, punya habit, bahwasanya ketika dia punya ada sesuatu di kehidupan dia, maka dia tidak mau melepaskan dirinya dari Allah. Jadi dia selalu mengaitkan dirinya dengan Allah. Nah, ini kalau jadi akidah ini mempengaruhi tindakan. Maksudnya tindakan fisik ya, bukan tindakan mental. Sementara kalau yang bersifat praktis adalah penerapan akidah dalam tindakan mental. Jadi cara berpikir dan cara merasa kita. Jadi berpikir kita ini juga tindakan. Dan berpikir ini dihukumi oleh Allah ibadah. Nah, tindakan ini dihukumi oleh Allah ibadah. Juga merasa kita gitu ya. Jadi merasa ini adalah satu tindakan. Dan ini dihukumi ibadah sama Allah Subhanahu. Bahkan seseorang itu bisa masuk surga gara-gara tindakan mental ini. Suatu saat seorang sahabat tanya kapan kiamat itu datang, begitu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ma'adatlah apa yang kau persiapkan. Uhibbullaha wa Rasulullah.
Uhibbullah wa rasulah ini tindakan mental. Jadi aku berpikir dan aku merasa cinta sama Allah Ta'ala. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbab. Jadi engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta Allah dan Rasulnya, sementara Allah dan Rasulnya di surga, maka engkau bersama mereka di surga. Jadi tindakan praktis. Maka kemudian al-hubbu fillah wal bughdhu fillah itu minal iman. Jadi cinta dan benci dalam koridor Allah Ta'ala, di jalurnya Allah Ta'ala itu adalah iman. Nah, oke. Jadi ini adalah tindakan penerapan akidah dalam cara berpikir dan cara merasa kita. Saya kasih contoh saja ya. Sambil Anda terka kira-kira ini lebih tepatnya di teoritis atau di praktis itu. Mencintai Allah dan membenci setan. Ini masuk di kategori apa? Mencinta dan membenci. Ya, ini praktis. Jadi Anda mencintai Allah, Anda senang dengan Allah, kemudian Anda berbahagia sama Allah, bangga dengan Allah, itu nggak ada bentuk fisiknya. Bangga aja lah gitu ya, belum sampai sholat dan kemudian seterusnya Anda nyaman dengan Allah. Ini tindakan mental. Nah, membenci setan, tidak suka dengan bisikan setan, tidak suka, benci, nggak mau bergaul, nah, dan seterusnya. Jadi tindakan mental. Cinta Allah, bahagia, senang, nyaman, rindu, ya. Itu semua adalah tindakan mental kita. Melihat Allah itu baik terus, itu berhusnudzan pada Allah, dan seterusnya gitu. Itu adalah tindakan mental kita. Semisalnya adalah bersedih jika agama diremehkan, bersedih kalau Allah ini dilupakan, suka kalau ada yang baca Quran, suka kalau ada yang deres, suka kalau ada yang tasmi, suka kalau orang pegang Quran, suka yang orang buka Quran. Ya. Ini adalah tindakan mental kita. Jadi kita merasa suka, memikirkan bahwasanya orang-orang yang Quran itu baik dan seterusnya gitu. Senang kalau bisa istighfar, susah kalau tidak bisa berzikir dan seterusnya. Ini adalah tindakan mental kita. Jadi kalau ini tindakan mental, maka dia sifatnya praktis, tindakan. Ya. Oke. Contoh yang lain, jika Anda lahir di desa dan tidak di kota, sehingga Anda dahulu tidak dapat menikmati fasilitas belajar yang baik seperti anak kota, apakah Anda harus marah dan kecewa? Kalau jawaban Anda harus marah dan kecewa, berarti Anda iman terhadap takdirnya Allah masalah. Tapi kalau Anda tenang aja, saya lahir di kota nggak masalah, lahir di kota, di desa juga nggak masalah, lahir dari orang tua kaya nggak masalah, lahir dari keluarga miskin juga nggak masalah, karena itu semua adalah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam takdirnya, dan kita harus jalani itu sebaik mungkin karena Allah punya sejarah dalam diri kita. Kita tetap bahagia, kita tetap senang, dan kita tetap memaksimalkan kapasitas kita gitu ya. Nah, baru Anda. Kenapa? Karena Anda juga nggak bisa protes ke Allah dan juga tidak bisa balik lagi ke perut ibu gitu. Jadi kalau Anda nggak senang lah di desa, nggak senang di keluarga yang begini dan begitu gitu, Anda nggak bisa balik lagi. Anda tetap harus nikmati itu. Dan juga Anda nggak bisa mengaku-ngaku bapak saya adalah bapaknya orang kota kan gitu, itu nggak bisa kalau Anda lahir di desa.
Demikian ketika Anda lahir di kota, jawab saya orang desa, itu juga bisa. Oke. Itu hanya pengandaian, dan kalaupun terjadi juga tidak akan betul-betul terjadi karena itu hanya pengakuan, bukan betul-betul anak. Masalah diperlakukan lebih baik atau tidak itu urusan lain, tapi itu nggak bisa. Nah, kalau Anda yakin bahwasanya takdirnya Allah ini semuanya baik, nggak perlu kecewa. Dah, jalani aja. Bahkan ada satu ungkapan, nggak masalah Anda lahir miskin, yang penting jangan mati miskin. Nggak masalah Anda lahir bodoh, karena semua pun lahir bodoh gitu. Tapi akan jadi masalah kalau Anda mati bodoh. Tidak masalah Anda lahir menjadi orang biasa, tapi kalau Anda mati tetap jadi orang biasa, itu jadi masalah. Selama ini apa yang kita lakukan, kira-kira begitu. Hal yang lain adalah ketika Anda diterima di UMS dan tidak diterima misalkan di kampus seperti UGM. Kalau Anda marah, Anda kecewa, maka berarti Anda ada masalah dengan iman pada takdir Allah. Nah, ini berarti masuk kategori penerapan teoritis. Jadi keyakinan bahwasanya semua yang terjadi di alam ini atas pengetahuan Allah, atas izin Allah, atas keinginan Allah, atas kehendak Allah, dan itu diciptakan oleh Allah, harusnya membuat kesadaran kita bahwasanya tidak perlu marah, tidak perlu kecewa dengan apa yang sudah terjadi. Ya, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Kalau sesuatu yang kemarin sudah terjadi bisa diulangi, ya ulangi saja. Kalau tidak bisa diulangi, ya jangan diulangi dan tidak perlu marah. Misalkan lahir di desa tadi, itu nggak mungkin diulangi, udah jalanin aja kan gitu. Tapi kalau belum kuliah di UGM bisa diulangi, kapan? Bisa jadi S1 ngulangi. Kalau mungkin SNPTN atau apa gitu ya. Sekarang namanya apa saya nggak tahu gitu ya. Terus kemudian atau ada ngulangi besok S2. S1-nya di sini, S2-nya biarlah saya di UGM. Boleh aja. Lupa nggak linear. Tidak usah peduli ini ya, wong fokusnya ke UGM kan gitu. Tapi kalau nggak linear rugi, yang bilang rugi ya siapa? Kalau yang bilang bahwasanya orang itu punya linearitas maka dia peluang rezekinya lebih besar yang tidak linear, ya enggak juga. Bahkan orang yang nggak kuliah pun rezekinya lebih banyak dari orang yang kuliah pun banyak. Siapa? Pengusaha. Karena dia bisa mempekerjakan mereka yang berpendidikan tinggi sementara dia punya duitnya. Oke. Jadi cara berpikirnya yang harus di ini ya. Jadi intinya kalau Anda ini yakin bahwasanya semua terjadi atas izinnya Allah, yang sudah terjadi itu atas kehendak Allah, maka yang nggak usah marah, nggak usah kecewa, jalani aja. Yang bisa diulangi, yang nggak bisa diulangi ya sudah, jalani aja. Oke. 3. Si A takut setiap kali harus melewati kuburan di malam hari. Dan si B mendengar seringkali di kuburan tertentu jika dilewati seseorang, jin menampakkan diri dan menakuti yang melintas, sehingga si B pun takut sendirian melintasi kuburan itu. Apakah mereka akidahnya bermasalah karena takut melintasi kuburan? Oke. Jawabannya adalah si A ya. Apa alasan dia takut setiap kali lewat di kuburan malam hari? Ya karena lewat di kuburan. Ada apa dengan kuburan? Biasa aja kuburan. Apa yang bikin Anda takut? Di situ ada kuburan, sampingnya ada. Di situ ada orang mati. Ada apa dengan orang mati? Bukankah orang mati sama-sama orang? Hanya bedanya dia nggak bergerak, kemudian orang hidup sama-sama orang. Kenapa Anda nggak takut dengan orang, tapi takut dengan orang mati? Tapi kan di situ ada setan, ada begini, ada dia akan berubah jadi roh. Loh, kita itu juga punya roh. Yang bikin Anda takut apa kan kira-kira gitu. Tapi CB apakah kemudian akidahnya bermasalah? Oke. Jawabannya apa? Lalu CB masih mungkin enggak. Kenapa? Karena dia punya alasan. Apa alasannya? Karena di situ seringkali ditakut-takuti jin gitu ya. Memang jin sering nampak. Kalau si A tadi
Pokoknya kalau lewat kuburan mesti ada jin, ya enggak juga, kuburan kota juga enggak. Jadi kalau Anda malam hari, kalau ya pernah di Bonoloyo itu malah ramai gitu, kuburan Bonoloyo yang di Solo gitu. Bahkan anak-anak man dulu ketika orang belajar ke sana, belajar di sana, mereka sering kali belajar malam hari juga di kuburan gitu. Jadi tidak masalah, karena orang kota sudah begitu. Oke. Nah, intinya apa? Ketika seseorang melakukan satu tindakan yang itu seharusnya gitu ya, seharusnya adalah penyimpangan. Tapi kalau dia punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu bukan penyimpangan. Seperti jika Anda mengatakan aku kafir, aku nggak beriman pada Allah, kalau asal Anda bilang begitu tanpa sebab, maka Anda kafir betulan dan Anda menyimpang. Tapi kalau Anda dipaksa, kalau Anda nggak bilang begitu, maka Anda akan mati sebagai balasan tidak mau bicara bahwasanya Anda kafir, maka Anda terpaksa mengucapkan saya kafir, kemudian Anda pergi obat pada Allah, maka bisa jadi Anda tidak dihukumi kafir sebagaimana kasus Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya adalah merasa diri harus melakukan segala sesuatu. Merasa diri salah. Merasa diri segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tapi jika dihina orang lain merasa marah dengan orang lain, itu bahkan mempersepsi orang itu dengan hal-hal negatif. Anda yakin segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah di dunia ini? Mau pujian, mau celaan, mau apapun, itu semua terjadi. Kemudahan, kesulitan, kebingungan, ketidakbingungan, dan seterusnya, itu semua terjadi atas izin Allah. Dan Allah menterjadikan itu atas sebab atau karena sebab. Oke. Allah punya alasan lah. Alasan itu karena sebab manusia, alasan itu karena sebab Allah Ta'ala sendiri mau menterjadikan itu, ya Allah punya hak dalam hal itu begitu. Nah, kalau Anda yakin segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, suatu saat datang orang menghina ke Anda marah-marah terhadap orang itu, kenapa Anda marah-marah? Apa yang rugi dengan Anda? Sekarang Anda dibilang kamu bodoh. Kok goblok ya orang-orang kampung itu. Goblok banget gitu. Kok bego kata orang Jakarta misalnya. Bego banget sih kamu katanya. Nah, ada orang yang datang begitu kepada Anda, terus Anda marah-marah. Kenapa Anda marah-marah? Kita ini memang bodoh, kita memang mohon maaf goblok, kita ini memang bego. Banyak hal yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada yang kita ketahui. Orang yang lebih banyak tidak tahu itu artinya bodoh. Sudah. Bahkan kadang kita itu bukan hanya marah, mempersepsi dia ini sedang mau begini. Kenapa harus dilakukan itu? Semua itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang lain tidak sesuai dengan kita, nggak perlu merasa susah dan nggak perlu mempersepsikan negatif. Kenapa? Karena semuanya itu terjadi atas Allah. Itu mereka datang ke tempat kita untuk mengajari kita satu hal apa. Kalau dia datang dengan kebaikan, ngajari kepada kita kebaikan dia itu baik untuk Anda tiru. Sementara kalau dia datang dengan hal-hal negatif, maka keburukan yang dia lakukan itu adalah baik bagi Anda untuk menghindarinya, untuk tidak melakukannya. Ternyata itu hal-hal yang sakit. Orang yang berbuat negatif ternyata lebih sakit daripada yang dinegatifi kalau Anda pahami betul. Jadi apa ya alasan kita untuk marah terhadap orang-orang yang negatif? Mereka aja mengelola negatif diri mereka sendiri itu sudah satu pekerjaan. Kok kita harus marah gitu? Oke, nambahi beban mereka, biarkan aja lah. Nah, intinya Pak, ini adalah teoritis. Jadi kalau Anda yakin semua atas izin Allah, orang datang marah-marah ke Anda juga di atas izin Allah, orang memuji Anda juga atas izin Allah, Anda santai aja ya. Dipuji ya santai, gak dipuji juga santai. Kenapa? Semua itu hakikatnya adalah Allah. Banyak pelanggan ya karena Allah, nggak banyak pelanggan juga karena Allah kan gitu. Kenapa ada susah? Oke.
Contoh yang lain adalah misalnya adalah jika Anda melamar dan ditolak, kemudian Anda marah dan mempersepsi kenapa aneh-aneh. Artinya apa? Dia nolak karena saya ini begini, atau dia ini merasa gengsi begini, ini perempuan yang nggak baik, masa sama orang baik dia tolak gitu. Ngapain harus begitu gitu? Lamar ditolak ya biasa kan. Kalau memang tertarik lagi ya lamar lagi kan gitu. Ditolak lagi lamar lagi gitu. Ditolak lagi lamar lagi sampai janur kuning melengkung kata orang gitu. Sampai dia nikah. Kalau dia udah nikah, setelah ditolak ya sudah kan gitu. Oh, dia udah terima orang lain. Kalau memang suka banget ya. Jadi lamar berkali-kali lamar akhirnya tidak diterima juga banyak kan gitu. Tapi kalau Bismillah saya lamar karena Allah itu ternyata ditolak. Kemudian Anda cari yang lain gitu ya. Bisa jadi cari Anda yang lain juga kan gitu. Jadi kenapa harus marah dan mempersepsi aneh-aneh gitu. Apalagi mempersepsi diri yang macam-macam gitu ya. Saya itu begini, saya ditolak begini. Aduh saya itu nggak ganteng, kok saya kalah ganteng gitu. Aduh sudah ditolak, susah lagi. Ngapain sih itu? Oke, ini contoh yang lain gitu. Oke, terakhir adalah tentang penerapan, contohnya adalah semua tindakan harus ditujukan karena Allah, dan Anda merasa perlu jadi PNS karena hidup lebih terjamin di hari tuanya. Oke, ini ada yang error. Semua itu harus ditujukan Allah, semua itu karena Allah, semua terjadi karena Allah. Anda hidup terjamin tua dan tidak tua itu bukan karena PNS sebenarnya. Dan ketika Anda berpikir begini, ini ada yang error gitu. Jadi antara pikiran Anda dan tindakan Anda ini ada yang error. Ya sudah, kalau Allah yang membuat kita mudah, yang tidak mudah adalah Allah, ya silahkan. Allah mau memberikan jalan ke kita ini untuk menjadi enak sampai tua, itu ya terserah Allah kan ya. Skenario-nya Allah, bukan skenario kita. Jadi PNS kemudian jadi tuanya jadi mudah ya banyak, tapi jadi PNS tuanya sengsara juga banyak kan gitu. Artinya apa? Ya sudah, serahkan semua ke Allah dan tetap jalani prosesnya. Anda tidak perlu merasa lebih terjamin dan tidak terjamin. Yang jamin itu Allah, bukan pekerjaan kita. Nah, kalau keyakinan dan tindakan ini selaras, itu Anda tidak kena persoalan teoritis gitu. Tapi kadang-kala kita sering ini yakin Allah itu begini-begini, tapi ya sudah. Seringkali tindakan kita ini kontra dengan apa yang kita yakini. Oke. Allahu Akbar, saya kasih contoh ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu. Jika Allah Maha Besar berarti yang besar itu hanya Allah, yang lain kecil. Langit kecil, bumi kecil, semuanya kecil. Jadi kita juga kecil. Urusan kita juga kecil sebenarnya gitu. Tapi masalah kita seringkali kita bilang itu besar ya. Kalau Anda punya masalah ditolak gitu aja, ada nyeseknya bukan main gitu. Anda yakin Allah Akbar. Jadi secara Allah Akbar teoritisnya benar, kemudian praktis kita yang masalah. Oke, ini namanya penerapan teoritis. Jadi teoritisnya dengan benar, tapi praktisnya jadi masalah. Semisalnya jika Anda bergaul dan memilih pergaulan karena manfaat yang mungkin didapat dari pergaulan, ini juga salah. Jadi manfaat tidak manfaat itu bukan pergaulan, manfaat tidak manfaat itu Allah mengizinkan. Yang mengizinkan itu Allah. Jadi kalau Anda yakin itu, tetap bergaul lah, tapi nggak perlu berpikir manfaat. Nanti Allah yang ngasih manfaat itu. Silahkan berbuat baik gitu ya, tapi nggak perlu berpikir nanti balasannya gitu. Ada balasan, tidak ada balasan, Allah itu adil gitu. Nah, kalau Anda bisa yakin begini itu istimewa ini, istimewa. Jadi Anda bertindak karena Allah dan kemudian tidak mengharap apapun dari makhluknya Allah. Mau dikasih dari makhluknya Allah, maka itu alhamdulillah. Tidak dikasih oleh makhluknya Allah, Allah Maha mengasihi gitu. Itu istimewa. Anda adalah orang istimewa. Oke. Itu adalah penerapan sehari-hari. Anda bisa cari dalam kehidupan Anda sehari-hari gitu ya. Anda rajin, itu harusnya karena Allah. Anda belajar serius juga karena Allah, bukan karena saya berharap besok nilai saya tinggi. Kalau nilai tinggi, saya besok pekerjaan saya ya belum tentu juga. Banyak orang yang punya sarjana kemudian tidak bekerja juga banyak ya. Jadi tidak usah berpikir begitu. Udah rajin aja.
Allah menyukai orang rajin, maka rajin saja. Masalah besok orang rajin ini kerja di mana, sebagaimana nilainya, seperti apa dan sebagainya, Allah Maha ngerti posisi Anda besok di mana, kan gitu. Oke. Penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah ada dua. Ada penyimpangan sifatnya syubhat. Syubhat itu ada dalam teoritis. Syahwat itu dalam persoalan praktis. Syubhat itu yang membuat cara berpikir dan merasa kita terhadap Allah itu salah dan menyimpang. Jika Anda punya persoalan syubhat, cara Anda melihat Allah, memandang Allah, mempersepsi Allah, menggambarkan Allah, itu salah dan menyimpang. Sementara kalau syahwat itu adalah cara bertindak seseorang tidak mampu menyelaras dengan cara berpikir atau merasa cara berpikir atau cara merasa yang benar kepada Allah. Jadi tindakan dia dan pikiran dia itu nggak selaras, ini syahwat. Jadi kalau berpikir semua terjadi atas izin Allah, tapi kemudian Anda masih menggantungkan hidup Anda pada makhluk, itu juga masalah. Katanya semua terjadi karena Allah, lah kok Anda saya sukses karena A, saya sukses karena B, ini masalah kan itu. Oke, jadi harus selaras cara berpikir kita dengan tindakan kita, cara merasa kita dengan pikiran kita. Oke, penyimpangan syubhat terbesar adalah syirik dalam persoalan akidah. Apa? Menganggap ada zat selain Allah yang semisal atau lebih dari Allah. Syirik itu adalah ketika Anda mengatakan bahwasanya ada makhluk yang sama dengan Allah atau lebih dari Allah. Oh, saya sukses karena Allah dan karena Anda. Ini berarti Anda menghukumi si Anda ini dengan Allah sama. Ini masalah. Anda bilang saya sukses karena Allah. Dan Allah menjadikan Anda perantara untuk saya. Jadi Allah yang mengizinkan Anda menjadi perantara untuk saya, bukan Anda dan Allah, itu sama. Atau si A. Si A ini saya sukses karena Allah dan si A. Salah ini. Tapi harus Anda bilang saya sukses karena Allah dan Allah menjadikan si A menjadi sebab saya sukses. Kalau si A-nya nggak ada, Allah tetap mampu menjadikan Anda sukses gitu. Oke. Atau bahkan Anda menjadikan Allah lebih dari selain Allah, makhluk lebih dari Allah. Saya sukses karena pohon besar, saya sukses karena saya bawa jimat, saya sukses karena weton saya begini dan macam-macam. Ini masalah syirik namanya. Jadi menyekutukan Allah, menganggap ada makhluk yang sama dengan Allah atau menganggap ada makhluk yang lebih hebat daripada Allah. Oke. Kemudian penyimpangan syahwat, misalnya takzib itu Anda mendustakan Allah, mendustakan keadilan Allah, ya, mendustakan kemampuannya Allah, kudrahnya Allah, kuahnya Allah, juhud menentang, tidak melampaui batas dan seterusnya. Jadi kalau Anda ini bertindak melampaui batas yang seharusnya, maka bisa jadi Anda menyimpang, jadi sombong dan seterusnya. Poros penyimpangan itu ada dalam pikiran dan perasaan dan bukan tindakan. Artinya apa? Orang itu nyimpang, itu ukurannya dalam pikiran dan perasaan, bukan tindakan. Nah, sampai hari ini nggak ada alat untuk mengukur pikiran dan nggak ada mengukur perasaan. Jadi validitas pikiran dan perasaan itu belum ada ukuran alatnya. Ya. Oke. Jadi kalau nggak ada alatnya ya kita sering mengukur orang lain dari tindakan. Gitu. Nah, cuman persoalan akidah itu benar atau salah. Itu ukurannya bukan tindakan, tapi apa? Pikiran dan perasaan. Sehingga penyimpangan tindakan tidak selalu sejurus, tidak selalu sama dengan penyimpangan akidah. Misalnya saat orang memamerkan ibadahnya pada orang lain, ini jelas penyimpangan, kan dia sudah memamerkan. Nah, tapi jika seseorang beribadah terlihat orang lain, seperti di masjid, maka ini belum tentu pamer. Kalau belum tentu pamer ya berarti tak menyimpang. Juga belum tentu total karena Allah, artinya belum tentu ikhlas. Nah bisa jadi ya itu karena kebiasaan saja kan.
Aku biasanya ngene nek ra ngene aku ora gitu ya. Bukan karena Allah ya. Bukan karena faktor. Lah, kebiasaan itu apakah salah? Ya nggak salah. Itu lebih baik daripada Anda nggak biasa ibadah kan gitu. Tapi intinya kita nggak bisa nyebut itu total ikhlas karena Allah, juga nggak bisa nyebut itu nyimpang total karena Allah. Seperti juga kalau Anda lihat ada orang nangis di belakang imam itu belum tentu karena dia takut pada Allah. Karena dia ingin taubat pada Allah, enggak. Tapi bisa jadi dia nangis karena habis ditolak. Bisa jadi nangis karena ingat utang. Bisa jadi nangis karena masalah dia banyak. Oke. Jadi tindakan menangis, tindakan sholat, bersedekah secara terbuka dan seterusnya itu bukan mesti pamer, bukan mesti begini dan begitu. Kenapa ini penting saya sampaikan gitu ya. Jadi ketika Anda menghukumi orang lain itu menyimpang akidah, itu tidak bisa hanya karena tindakan tok. Tidak bisa. Seperti ayatul munafik salah, idza haddatsa kadzdzaba. Idza haddatsa kadzdzaba. Ketika dia ngomong dia bohong. Kalau dia bohong belum tentu munafik. Jadi kalau ngomongnya bohong belum tentu munafik. Kenapa? Satu, di situ ada dua hal yang harus Anda pertimbangkan. Satu, idza. Idza itu artinya apa? Selalu. Jadi setiap kali dia ngomong maka dia bohong. Dia banyak bohong sekali kalau Anda sebut munafik. Ya janganlah gitu ya. Masih ada selalunya gitu ya. Yang kedua, masih ada ciri khas lain itu kan salah ayatul munafikin. Salah. Ada 3 kan baru dia ngomongnya saja. Wa idza tumina khana. Belum kalau dia dikasih amanah gitu dan seterusnya. Ada 3 kan gitu. Jadi menghukumi orang munafik itu enggak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi menyebut seseorang itu nyimpang akidahnya itu enggak sesederhana yang kita bayangkan. Artinya kalau orang sudah bertindak A yang tidak sesuai dengan konsep atau prinsip akidah, berarti dia menyimpang. Ya enggak mesti, maksud saya. Kalau itu tidak benar ya iya, tapi belum tentu itu penyimpangan akidah. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.